ada satu istilah yang saya tidak suka. Ya, ada banyak pendeta pakai istilah ini, mungkin pastor juga pakai istilah ini. Libatkan Tuhan dalam perencanaan. Itu istilah yang secara teologis saya sangat tidak suka. Libatkan Tuhan, jadi Tuhan yang dilibatkan. Kita pemeran utamanya atau pemain utamanya. Tuhan adalah yang dilibatkan. Salah, saudara. Di dalam hidup kita ini pemain utamanya siapa? Tuhan. Penentunya siapa? Tuhan. Yang mengendalikan siapa? Tuhan. Bukan kita, saudara. Jadi salah kalau kita melibatkan Tuhan. Tuhan melibatkan kita, itu yang benar. Ya, saya tidak suka ya dengar istilah itu, libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Libatkan Tuhan. Kok libatkan Tuhan? Tuhan yang melibatkan kamu dalam pekerjaan besarnya di dalam dunia ini. Tuhan yang mengutus kita. Jadi yang melibatkan siapa? Tuhan melibatkan kita, bukan kita yang melibatkan Tuhan. Maka dalam perencanaan kita, itu saudara, tidak boleh kita menyombongkan diri. Ya, kita tidak boleh mengatakan bahwa kita tidak butuh apapun. Karena kita cukup pintar, cukup kuat, cukup mampu. Dan kita bisa sukses. Bahkan istilah libatkan Tuhan pun masih terkandung kesombongan di dalamnya. Ya, terkandung memegahkan diri di dalam. Seolah-olah kita bisa menarik Tuhan ke pihak kita. Salah itu. Tuhanlah yang memerintah kita, mengatur kita, yang melibatkan kita dalam pekerjaannya yang agung. Jadi jangan sombong. Yang kedua, saudara, kalau saudara membaca teliti ayat 13 dan 15, saya akan membaca ayat 13 dan 15. Ayat 13 dikatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang dan serta mendapat untung. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya apa? Kalau mau merencanakan sesuatu, itu tidak boleh. Itu adalah ide kita sendiri atau perencanaan kita sendiri. Tidak boleh juga sebagaimana saya katakan tadi, kita hanya melibatkan Tuhan. Tetapi kita harus pastikan bahwa rencana kita itu adalah rencana Tuhan. Apa yang kita mau kerjakan itu adalah yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita. Maka sebelum berencana, carilah kehendak Tuhan. Harus mengetahui kehendak Tuhan. Ini penting sekali. Sebelum melakukan apapun, harus mengetahui kehendak Tuhan. Kalau tidak, Anda berisiko melakukan sesuatu yang Anda pikirkan sendiri, rencanakan sendiri, kehendaki sendiri, dan Tuhan tidak akan ikut campur di dalamnya. Karena itu bukan rencana Tuhan. Boleh tidak Tuhan ikut campur di dalam sesuatu yang bukan rencana Dia? Tidak, saudara. Tidak mungkin, saudara. Ya. Jadi Tuhan bekerja. Dan kita boleh mengharapkan Tuhan memberkati pekerjaan kita, memberkati rencana kita, kalau itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Anda jangan campur adukan dengan kehendak dekrit Tuhan. Kalau dekrit itu, apa yang terjadi dalam dunia ini, semua itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Baik yang kita kehendaki sendiri, maupun yang memang itu kehendak Tuhan. Baik apa yang jahat maupun apa yang baik. Semua itu ditetapkan oleh Tuhan. Apa yang jahat ditetapkan untuk diizinkan oleh Tuhan terjadi. Tetapi kita bicara kehendak, perintah Tuhan. Preceptive will of God. Kehendak perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kita harus pastikan apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan kehendak Tuhan. Kalau bukan, saudara, maka kita berjalan sendiri. Nanti kalau gagal sendiri. Kalau susah sendiri. Ada banyak orang rancang sendiri, rencana sendiri. Untuk memenuhi ambisi mereka yang liar. Setelah dapat kesulitan, lalu mempersalahkan Tuhan. Mulai memaki-maki Tuhan. Padahal itu bukan rencana Tuhan. Nah, ini adalah satu kejahatan, saudara.